Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi srohli sodri wa yasir li amri walul udatam milisani yafqahu qauli. Salam santun, salam hormat Kang Arya ucapkan kepada para penonton setia Kang Arya yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mudah-mudahan sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan jasmani dan rohaninya, dibukakan rezeki selebar-lebarnya oleh Allah, dan yang menjadi hajat tujuannya tercapai, terijabah, terkabul. Dan yang sedang sakit semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah turunkan kesembuhan. Dan yang sedang memiliki permasalahan hidup semoga Allah berikan solusi dan Allah tunjukkan jalan keluarnya. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat, jadi pada malam hari ini channel Kang Arya Anugrah akan membahas tentang cerita-cerita misteri yang dialami oleh seseorang dan akan diungkapkan di channel YouTube Kang Arya yang sudah tayang sebelum-sebelumnya sahabat. Jadi untuk saat ini channel YouTube Kang Arya memfokuskan diri untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang didapat dari narasumber sahabat. Dan kali ini, malam ini saya bersama dengan Ujang Uus. Apa kabar Jang Uus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan ini adalah Ujang Uus sahabat yang mempunyai atau yang memiliki cerita misteri pada saat ketika waktu masih kecil ya Jang Uus ya. Iya. Dan pada malam hari ini Ujang Uus akan menceritakan kejadian saat kecil dengan teman goibnya sahabat. Tapi sebelumnya untuk sahabat yang baru bergabung di channel Kang Arya, silahkan tekan tombol subscribe sahabat. Agar apa? Agar channel Kang Arya bisa berkembang, bisa lebih maju lagi sahabat, untuk bisa semangat berkreasi, berkonten, dan juga berkarya seperti itu sahabat. Oke sahabat, kita langsung tanyakan kepada Jang Uus, memperkenalkan diri kepada para sahabat. Jang Uus, saya persilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang Jang Uus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Uus. Umur saya 16 tahun. Lahir asli Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Ya. Oke. Jadi Jang Uus lahir di Jawa Tengah sahabat. Dan pada saat ini, malam ini, kami sudah meminta izin kepada selaku orang tuanya, dan alhamdulillah diizinkan. Dan pada saat ini Jang Uus yang akan menceritakan, atau saya yang akan menceritakan Jang Uus? Bareng-bareng. Bareng-bareng? Ya. Oke. Jadi langsung saja dari saya dulu ya Jang Uus. Ya. Oke sahabat, jadi cerita misteri kali ini akan membahas tentang Ujang Uus ketika masih kecil. Jadi ketika Jang Uus pada saat masih kecil, Jang Uus adalah salah satu anak dari pasangan ibu dan ayahnya, anak pertama. Tetapi anak pertama ini sangat istimewa karena Ujang Uus sejak masih kecil, sejak bayi pun ada beberapa tanda-tanda keanehan atau kelebihan sahabat, yang itu bisa dirasakan langsung oleh orang tua tersebut. Tetapi kelebihan itu ternyata membuat Jang Uus merasakan
ketidaknyamanan karena seringnya Jang Uus diperlihatkan sosok-sosok yang sangat menakutkan ya Jang Uus ya. Iya, benar. Dan juga sahabat, perlu diketahui bahwa cerita Jang Uus ini sungguh benar adanya ya Jang Uus ya. Faktanya memang kayak gini ya. Benar. Nah, jadi Jang Uus bisa pernah memiliki teman goib ya. Pernah. Nah, bisa diceritakan Jang Uus teman goibnya itu seperti apa? Pernah. Teman gaib saya kecil badannya, Mm-hmm. lalu mukanya seperti manusia biasa, Mm-hmm. tapi orang tua saya tidak bisa melihat, Tidak bisa melihat. atau mendengar ucapannya. Saya juga sering mengajak makan, minum. Orang tua saya sampai mengatakan, "Kamu bicara dengan siapa?" Mm-hmm. Terus saya menjawab, "Sama teman, Bu, Pak." Tapi orang tua saya sedikit takut atau sedikit tidak percaya. Mm-hmm. Tidak mempercayainya seperti Iya. itu. Nah, itu sosok makhluk goib yang menjadi teman Jang Uus. Itu awal mulanya itu seperti apa kedatangan dia itu? Pertamanya mah saya mengalami hal yang dirasakan oleh saya, didatangi oleh sosok perempuan Mm-hmm. berambut panjang, berkuku panjang. Saya itu pertama bisa melihat atau merasakan sosok makhluk halus di umur 4 tahun. Jadi saya pindah rumah 4 hari kemudian saya didatangi oleh sosok makhluk halus seperti sosok perempuan bersosok kuntilanak, berkuku panjang, bermata merah. Saya suka melihat sampai menjerit ketakutan. Orang tua saya juga takut gitu ya. Saya takut masuk rumah, mau kemana-mana takut, nangis, takut intinya mah. Terus beberapa hari lagi, 5 hari pun berlalu, saya kedatangan sosok burung yang sangat besar sekali memeluk saya. Lalu saya menjerit ketakutan. Bapak saya juga berkata, "Sosok apa sih? Emang ada?" Gitu. Saya bilang, "Ada, takut, besar." Sosok makhluk tersebut terbang, saya bilang. Terus orang tua saya mencari sesepuh kampung, menanyakan, "Apa sih yang terjadi pada anak saya?" Kata orang tua saya. Sesepuh mengatakan bahwa belum akrab dengan tempat sekitar gini. Mm-hmm. Belum akrab dengan tempat sekitar. Lalu dukun sesepuh yang ada di kampung saya melakukan ritual atau apa sih ya, sesajen buat biar enggak mengganggu saya. 1 bulan pun berlalu, saya masih kepikiran atau keingatan sosok tersebut, betapa seramnya. Sampai masuk rumah juga nggak mau, takut. Beberapa bulan kemudian saya diajak main oleh sosok anak kecil seperti orang kerdil, kecil badannya. Kepalanya botak atau bagaimana? Kepalanya biasa kayak manusia biasa. Kayak manusia. Telinga ya normal gitu. Normal, semuanya normal. Ya. Kayak wujud manusia, tapi kecil. Kecilnya segimana kalau boleh saya tahu? Sekitar Tingginya itu 60 sentian. segini ada Ya, gitu. ada seginian lah. Seginian ya? Ya, seginian. Segitu ya. Jadi pendek ya? Pendek. Terus? Sosok tersebut mempunyai teman. Jadi semuanya bertiga. 3 sosok berarti? 3 sosok. Cuma sama gitu ya? Sama. Iya. Sering ngajak main saya. Terus orang tua saya malah bilang,
kamu sih suka ngobrol sama siapa sendiri? Saya menjawab, sama teman. Tapi ayah ibu saya juga nggak tahu gitu ya. Suka bilang, kamu mah suka halusinasi. Saya bilang, enggak, asli ada. Malah diajak makan tapi nggak mau. Sosok tersebut suka ngajak saya main pas maghrib. Orang tua panik lah intinya, panik. Tapi saya merasakan kenyamanan, tidak merasakan takut ataupun apa sih ya, Khawatir gitu. ya khawatir. Udah kayak sesama manusia lah intinya mah. Saya sering bermain, tapi orang tua saya masih awalnya ragu-ragu. Aneh gitu ya. Ya, anggap saya itu seperti orang halusinasi lah. Iya. Tapi emang asli nyata kok ada. Karena dilihat langsung oleh Jang Uus ya, Iya, sosok tersebut gitu ya. dilihat, bicara bersama. Tapi Pernah berpegangan atau itu tidak? pernah bersentuhan bersentuhan. dengan sosok makhluk itu. Bersentuhan pernah. Itu rasanya seperti apa? Seperti memegang manusia atau gimana, Jang Uus? Seperti megang manusia, jadi seperti manusia biasa lah. Iya, iya. Tapi orang tua saya tidak bisa melihat ataupun mendengar ucapannya. Orang tua saya suka khawatir, takut saya kenapa-napa. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, makhluknya kok baik, main juga bareng, nggak jahat, kata saya teh. Orang tua saya sampai keheranan, sampai nanya-nanya gitu ya ke orang lain. Kata orang lain juga nggak apa-apa, asalnya nggak apa-apa. Saya juga nggak apa-apa sih. Tapi Jang Uus merasakan takut atau risih dengan keadaan Jang Uus yang melihat begitu banyak sosok makhluk gaib yang bisa dilihat oleh Jang Uus. Itu nyaman atau tidak? Nyaman. Nyaman. Bisa dilanjutkan lagi, Jang Uus? Ya, terasa nyaman soalnya udah sering bermain dengan sosok tersebut, merasa nyaman. Merasa nyaman. Seperti dianggap keluarga oleh saya. Apakah sosok tersebut pernah meminta sesuatu atau tidak? Tidak sih, Tidak pernah. tidak pernah. Dan Jang Uus juga tidak pernah meminta bantuan atau sesuatu, juga tidak pernah. Tidak pernah. Berarti hanya bermain-main saja gitu Ya. ya, mengajak main gitu ya. Ya. Nah, itu kejadian itu berlangsung sampai dengan saat ini gitu. Enggak. Masuk SD kelas 2, dia udah nggak ada lah. Saya panggil-panggil namanya juga nggak ada. Nggak datang. Terus dari situ saya sering merasakan kalau ke tempat angker, saya suka merasakan ada bahwa ada sosok makhluk halus yang mendekat atau melihat, menampakkan diri. Saya bisa, insya Allah saya bisa melihat, sering melihat. Apakah di sini Jang Uus, karena Jang Uus kan bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala orang biasa nih, Jang Uus. Apakah di sini ada atau tidak, Jang Uus? Kalau di sini ada sih. Ada ya? Ada. Ya. Jadi sosoknya sangat menyeramkan ya, Jang Uus ya. Ya. Tapi tidak mengganggu kan, Jang Uus? Tidak, cuman melihat. Melihat. Ya. Mungkin ada pesan atau salam dari sosok tersebut atau tidak? Tidak, cuman berkata jangan terlalu malam. Oh, jangan terlalu malam. Ya. Apalagi Jang Uus yang mau diceritakan tentang pengalaman misteri Jang Uus kepada para sahabat channel Kang Arya Anugrah? Dan ini ceritanya sangat menarik sekali, Jang Uus gitu. Ada kejadian apa lagi, Jang Uus? Nggak ada sih, cuman segitu saja. Segitu aja ya. Jadi mungkin cerita dari Kang Uus hanya sampai di situ saja ya, Jang Uus ya. Ya.
dan saya mungkin sedikit akan menambahkan sahabat. Jadi Jang Uus memiliki teman bermain, tetapi teman tersebut adalah makhluk goib sahabat. Dan makhluk goib tersebut ada yang menyerupai anak kecil yang tingginya segini ya Jang Uus. Ya, segini. Segini lah ya. Lebihnya segini. Jadi sangat kerdil sahabat. Teman goib Jang Uus itu kerdil, pendek, dan ada 3 makhluk yang seperti itu ya. Ya. Dan juga teman dari Jang Uus itu ada sosok seperti wanita berambut panjang dan kukunya juga panjang ya. Ya, panjang. Mata merah tidak? Mata merah. Matanya merah dan sosoknya itu wanita ya. Wanita mungkin bisa dikatakan sekarang ini ya seperti kuntilanak, mungkin seperti itu ya. Dan juga Jang Uus memiliki teman goib yaitu burung besar sekali ya Jang Uus ya. Besar ya. Dan sosok tersebut pernah mendatangi Jang Uus beberapa kali untuk bermain dengan Jang Uus, sampai dengan kedua orang tuanya khawatir dan takut dengan keadaan Jang Uus yang sekarang ini bersifat berperilaku aneh karena bermain dengan sosok makhluk goib yang tidak bisa dilihat oleh kedua orang tuanya. Dan akhirnya kedua orang tua Jang Uus mencoba berkonsultasi dengan para sesepuh kampung yang ada di sini, dan ternyata ada sesuatu yang belum pas dengan Jang Uus. Makanya Jang Uus bisa melihat sosok makhluk goib tersebut. Dan akhirnya atas saran dari sesepuh yang ada di kampung sini, akhirnya mengadakan selamatan, dan Jang Uus melihat langsung bahwa menyediakan sesaji dan juga bakar kemenyan ya Jang Uus ya, untuk mengadakan selamatan atau syukuran bahwasanya agar Jang Uus tidak seperti berperilaku lagi seperti itu sahabat. Tetapi sampai dengan saat ini Jang Uus masih bisa melihat sosok makhluk goib tersebut, dan sekarang sudah tidak merasakan ketakutan, yang ada malah kenyamanan ya Jang Uus. Ya, kenyamanan ya, merasa teman dekat seperti itu. Nah, jadi buat para sahabat semuanya yang mempunyai cerita mirip dengan Jang Uus, silahkan berkomentar di kolom komentar sahabat. Dan juga buat sahabat semuanya mungkin ada cerita yang menarik untuk diungkapkan, boleh kirimkan cerita sahabat semuanya, yang nanti ada nomor WA Kang Arya di situ, dan insya Allah setelah sahabat kirimkan ceritanya akan saya up atau saya naikkan di konten YouTube saya sahabat. Mungkin itu saja cerita misteri dari Kang Uus berteman dengan makhluk goib yang pernah dialami oleh Jang Uus hingga sampai dengan saat ini. Mungkin kita berdua mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.